Begini saudara, mengapa dalam gereja ada sebuah peraturan bahwa pernikahan itu harus kudus? Bahkan dari semua agama, ya semua agama. Tidak ada agama di dunia yang tidak punya ritual perkawinan, iya atau tidak? Semua agama ada ritual nggak, peraturan pernikahan? Jawab dulu, ada tidak? Ada. Tapi kekristenan adalah satu-satunya agama yang punya 3 terminologi dalam sebuah kalimat pernikahan. Begini, peneguhan, pemberkatan, yang kedua nikah kudus. Ini hukum gereja, ya. Di Alkitab tidak ada, tapi bapak-bapak gereja memutuskan bahwa semua murid-murid Tuhan Yesus, semua anak-anak Papa di surga, kalau menikah harus urutan 3 ini: peneguhan, pemberkatan, terus ayo anak-anak muda engkau harus tahu, nikah kudus. Agama apa saja ya cuma pernikahan, selesai. Mengapa ada 3 kata ini? Bahkan gereja dengan tegas, hukum yang dibuat oleh gereja. Lagi-lagi di Alkitab ini nggak ada. Ini tradisi, tapi ini betul untuk menjelaskan. Cadar, ya tahu ya cadar ya, penutup wajah pengantin perempuan itu bukan hiasan. Pada abad pertengahan gereja menetapkan hukum bahwa kalau pengantin perempuan masih perawan, maka waktu masuk ke ruang kebaktian ibadah pemberkatan, peneguhan pemberkatan nikah kudus, cadar dipakai sebagai tanda masih perawan. Tapi kalau sudah tidak perawan, cadar nggak boleh dipakai. Ini hukum gereja pada abad pertengahan yang lalu. Luar biasa. Nah, kita harus tanya, mengapa ada 3 kata? Apa tadi? 1, peneguhan, pemberkatan, nikah kudus. Kata kudusnya ini loh, itu artinya 2 orang ini masih suci. Saudara, ternyata ada hal yang luar biasa. Oke, saya mulai. Tolong saya yang tahu, sebutkan kepada saya, siapa yang pernah baca Alkitab agak teliti, kapan, di mana dan bagaimana ketika Yahweh Tuhan mengucapkan kata berkat pertama kali. Siapa tahu di ayat mana, di kitab mana, pada acak peristiwa apa kata berkat pertama kali? Kalau saudara baca Kejadian 1 mulai ayat 3 sampai pasal yang ke-25, maka semua kalimat begini: maka Tuhan melihat baik adanya apa yang telah diciptakan, baik adanya, dan hanya untuk manusia ada tambahan kata sangat baik. Tapi itu bukan kata berkat. Kira-kira mendengar kata berkat semua kita suka atau tidak? Ayo jawab. Sangat suka. Siapa gak suka diberkati? Apa lawan katanya berkat? Kutuk. Ingat ini. Adik, siapa namamu? Ya, siapa namamu? Siapa? Jason. Hebat sekali. Mana papa mamamu? Di rumah. Papa di rumah, mama? Oh itu, ya. Kenapa papa nggak ikut? Ada apa? Tadi sore ke pagi kan, sore nggak apa-apa, sehari makan 3 kali juga kok. Jason beritahu, ini loh, ini salahnya orang Kristen. Kalau saya merasa kebaktian cuma sekali cukup, salah. Mangan muping telu sedino, sing dihitung iku, sing ora dihitung piro. Masa kebaktian 3 kali nggak mau? Jason beritahu ya, Pak, tadi Om Daniel bilang, Papa sehari makan 3 kali. Kenapa kerja nggak mau 3 kali? Ya, bilang ya. Janji lo ya, nenek tak telepon, tak tanya Om Kris. Teleponi papamu piro? Tak telepon nanti. Jason kelas berapa sekolah? 1 apa? SMP. Kok badanmu besar? SMP. Enggak apa-apa. Jadi dengar ya, Om kagum lihat kamu serius dengar. Ini penting buat kamu. Suatu hari kamu pasti menikah, bukan? Tapi jangan besok lah, masih kekecilan. Tunggu ya. Oke. Ini penting untuk kamu dengar. Serius, saudara.
Serius. Anak-anak dengar semua ya. Nah, kata berkat yang pertama kali muncul di ayat ini, Kejadian 1 ayat 28. Luar biasa. Sebentar. Dan Tuhan memberkati mereka itu ayat berapa ya? Oh 28. Nah, tadi saya bilang ayat berapa? Oh 26. Nah, ini kata berkat yang pertama kali muncul di Alkitab. Saya kaget pertama kali Papa mewahyukan ini. Tuhan ngapain? Memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, stop. Jadi kapan berkat itu turun dari Tuhan untuk manusia? Coba jawab. Ketika kita menikah. Maka itu dia berfirman di ayat 18 pasal 2 kitab Kejadian. Lihat pasal 2 ayat 18. Apa yang terjadi pada seorang yang tidak jangan sampai salah ngerti dulu ya. Maaf, yang belum menikah. Saya bilang tidak menikah, maaf. Yahweh Tuhan berfirman, baik atau tidak baik? Jawab, apa firmannya? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi orang itu jadi baik menurut Tuhan kalau mereka menikah. Pasti ada yang tanya, terus bagaimana kalau ada orang gak menikah? Hebat Bapak kita. Matius 19 ayat 12. Tuhan mengizinkan ada 3 alasan orang tidak menikah, tapi bukan kehendak Tuhan. Matius nih. 1. Ada orang yang tidak dapat menikah, tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Maaf, ini orang cacat, tidak bisa menikah. Kedua, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Apa itu artinya? Ada 3 contoh. 1. Kaum kebiri. Zaman dulu raja-raja punya banyak selir, harus ada yang jaga, bukan? Nah, yang jaga ini dikebiri. Kejam zaman itu. Alasan kedua, ada orang tidak kawin karena dibuat demikian oleh orang lain. Maaf, tahun-tahun 50-an sekarang masih ada tapi nggak banyak. Ada atau tidak orang tua terlalu kikrik, tahu kata itu ya, terlalu rewel, terlalu milih untuk cari menantunya. Betul tidak? Zaman-zaman itu banyak anak-anak gak bisa menikah, baik anak laki maupun anak perempuan. Loh ya atau tidak? Ngerti? Karena papa mama milih, gak cocok, gak cocok, gak cocok. Sampai lewat nggak bisa menikah. Nah, ini dibuat oleh orang lain. Hal ketiga, orang tidak bisa menikah dibuat oleh orang lain karena pacaran patah hati, dan itu sakit sekali. Dan biasanya perempuan, maafkan saya ngomongin. Maka orang ini memutuskan, lebih baik aku nggak punya pacar karena daripada aku disakiti lagi. Jadi dibuat oleh orang lain. 1, kaum kebiri. 2, orang tua terlalu rewel. 3, dia memutuskan sendiri karena disakiti. Nomor 3, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Nah, ada orang seperti itu. Mungkin di ruangan ini pun ada. Kalau itu karena keputusan saudara, surga menghargai. Hal kedua, itu gereja Katolik. Semua pelayan gereja Katolik tidak boleh menikah. Ayat ini mereka pakai. Tapi lihat jawaban Tuhan. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia. Baca. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Artinya Tuhan menyerahkan keputusan di tangan kita. Di sini saya kagum, walaupun hukumnya tidak baik,
kalau manusia itu seorang diri saja. Tapi kalau dia melihat ada 3 alasan ini, maka Tuhan menghargai. Jangan takut, orang yang seperti ini tetap akan diberkati, walaupun beda bentuk berkatnya dengan orang yang sudah menikah. Ngerti ya? Jadi jangan ada yang marah. Loh kok gak ada yang ngamen? Aku jadi wedi khotbah terus yang ini ceritanya. Sampai seorang-orang Solo gak jujur meneng kabeh. Maaf ya, saya jadi takut nanti kalau saya mau melanjutkan ini. Ada yang marah, kok gak menikah bagaimana? Jelas ya? Jelas atau tidak? Jelas, ya itu jangan marah ya. Yang sudah berkeputusan tidak menikah Tuhan menghargai, enggak apa-apa. Sekarang kita lanjut. Jadi keputusan Tuhan, kembali Kejadian 2:18. Jadi keputusan Tuhan semua orang menikah atau tidak? Oh, kok enggak? Jawab. Keputusan Tuhan semua orang harus menikah atau tidak? Iya. Berarti inisiator, tahu kata inisiator? Pemrakarsa. Orang yang pertama kali punya ide, pribadi yang pertama kali punya ide orang menikah, itu siapa? Papa di surga. Dan dia tidak hanya nyuruh orang kawin, kamu cepat nikah sana. Enggak, lihat kalimat berikut. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Apa tanggung jawab Tuhan kalau dia menyuruh orang menikah? Baca tanggung jawabnya apa? Cepetan. Masih banyak ini kita mau bahas. Tanggung jawabnya apa? Aku akan menjadikan, iya itu kalimatnya. Cuma saya ingin beri saya satu kata saja. Tanggung jawab Papa di surga gak cuma dorong-dorong orang cepat menikah, tapi dia bertanggung jawab untuk menyediakan yang apa? Sepadan. Apa kata lain sepadan? Seimbang, matching, apalagi cocok, pas. Ini loh yang namanya jodoh dari Tuhan itu kayak begini nih. Maka itu orang yang salah kawin, ini istilah saya sejak tahun 70-an saya menemukan ini. Orang yang salah kawin itu seperti orang ngemut silet seumur hidup. Rungokke. Apa? Loh, cepetan jawaban. Orang salah kawin itu apa? Ngemut silet seumur hidup. Kalau ngemut permen masih lumayan. Silet dimut. Tahu ya? Bukan ditelan, bukan dikunyah, bukan dilepeh. Blah, itu bukan, dimut. Disimpan dalam mulut. Menderita enggak? Nah, cepatan jawab. Nah, yang sudah terlanjur salah nggak ada pertobatan, lanjut. Yo, mau jilat iku lanjut ya maksudnya. Maaf ya saudara, penuh penderitaan. Contoh yang lain. Orang yang salah kawin itu seperti pakai sepatu. Salah satu sepatunya ada kerikil kecil, tapi nggak bisa dilepas. Bisa bayangkan penderitaan seumur hidup. Nek melaku engkle. Tahu kata engkle? Karena yang satu sakit kakinya. Maka itu anak-anak muda kalian berbahagia karena kalian mendengar firman ini hari ini. Jangan salah menikah. Papa bertanggung jawab ketika dia menyuruh orang manusia menikah, dia sediakan yang pas, yang cocok, yang sepadan, yang matching. Maka kalimat lain, berarti siapa yang tahu jodoh kita? Ayo, siapa yang paling tahu jodoh kita? Tuhan. Nah, pasti ada yang tanya, kalau gitu jodoh itu bagaimana? Saya beri 2 jawaban dengan cepatnya. 1, jodoh itu enggak bertepuk sebelah tangan. Kesel. Lo betul enggak capek? Enggak ono popo nih gini kok plak-plak gini. Artinya kalau dari Tuhan saudara tertarik, dia juga sama-sama tertariknya. Jadi enggak usah diuber-uber koyok pitik wae kowe arep rabi nguber-nguber. Ngerti? Kayak ayam saja kamu. Ayam kan gitu, kalau makan kejar-kejaran, enggak perlu. Katakan amin yang belum menikah. Kalau dari Tuhan saudara digerakkan, yang sana pun digerakkan. Nomor 2, syarat jodoh cuma 1. Apabila matamu orang melu milih. Kasarnya kalimat ini. Jodoh itu kalau mata kita enggak ikut-ikut milih.
Jadi gini ya, Jason, dengar baik-baik sekarang kamu ya. Mumpung masih kelas 1 SMP kamu, dengar baik-baik. Oke. Kalau saudara, ini yang belum menikah, yang sudah menikah tutup kuping, gak boleh dengar ini. Ini kita jadi salah. Yang belum menikah. Jadi kalau saudara belum menikah, lalu melihat seseorang karena penampilannya, karena wajahnya, terus hatimu kesetrum, nah itu bukan jodoh, itu hawa nafsu. Katakan amin. Hati-hati. Lalu jodoh itu bagaimana? Kalau suatu hari saudara melihat seseorang, pikiranmu berkata, ya ampun, kok ono wong eleke kaya ngono ya. Ya kok ada orang sejelek itu di dunia ini. Terus hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Lo serius dikandani kok guyu. Kenapa begitu? Nah, saya mempelajari ayat itu, saudara. Akhirnya saya harus belajar ilmu jiwa. Salah satu penyebab perselingkuhan, dengar ya. Salah satu penyebab perselingkuhan, ternyata kasus ini. Ketika orang itu belum menikah, ya, dengar baik-baik. Ketika orang itu belum menikah dan di pikirannya ada konsep, aku harus dapat istri yang cantik. Kalau cowok, kalau yang cewek, aku harus dapat suami yang cakep. Sebetulnya nggak salah, itu pilihannya sendiri. Tapi ini psikologisnya. Ternyata kalau orang itu belum menikah dan di benaknya ada figura atau ya ada frame, ada kotak, harus cantik, harus cakep. Sampai berapa tahun pun usia pernikahan, kotak ini nggak bisa diubah. Tetap cantik, tetap cakep, harus. Ini kurang ajarnya setan. Nah, pertanyaan saya, secantik-cantiknya seorang istri, secakep-cakepnya seorang suami, kalau usia bertambah, terus kita diopo? Lo cepat, usia bertambah jadi apa? Apa? Kempot, betul. Jadi jelek namanya umur kok. Maka itu jangan pengen cantik walaupun sudah tua. Justru kok sini kelihatan ada orang tua cantik, saya kok wedi, kok wewe gombel. Ini maaf. Jangan kok kayak kuntilanak ya. Takut. Jangan tersinggung. Maka itu kalau sudah tua, nggak usah ngabisin duit operasi ini, tarik ini, ngapain? Ini tua ya tua gitu. Kok nggak ada yang ngamen? Loh, betul? Ya sudah terima saja, memang usia. Nah, ketika frame itu, kotak itu di pikiran seorang istri, seorang suami, nggak bisa diubah. Yang di sampingnya merosot nggak keadaan fisiknya? Merosot. Tapi ini nggak bisa terima. Lalu tola yang lihat di luar. Kok ngerti nggak maksud saya ini? Nah, di sinilah benih perselingkuhan terjadi. Waktu lihat di luar kok masih kenceling-kenceling, ini kok sudah ini kabeh terus maaf. Ini masih sama yang dulu, harus cantik, harus cakep. Setan bekerja di situ. Maka itu jangan pernah memilih karena meripatmu. Kok nggak ada yang ngamen? Karena matamu, jangan milih itu. Amin. Tenan, anak-anak muda dengar, awas kamu. Nggak boleh salah. Ini jodoh yang luar biasa. Saya mau buktikan secara hukum alam. Kenapa manusia di dunia bisa ngomong begini? Hei, kalau semua milih yang cakep, milih yang cantik, sing elek dikeke sopo? Betul, pernah dengar dunia berkata seperti itu? Kalau semua milih yang cakep, yang cantik, yang elek dikasih siapa? Itu kalimat betul. Ada yang bilang, kan untuk memperbaiki keturunan. Mbahmu kuno, saya bilang. Belum paham saya kalau ngomong apa adanya. Siapa pernah lihat di mall atau di jalan di mana ada pasangan, wih suaminya ganteng tenan, istrinya wih cantiknya, nggak ada anak, lah kok elek-elek. Aduh maaf. Pernah lihat nggak? Ayo saya tanya jujur ini. Jawab, pernah lihat nggak? Ya wis, apanya mau perbaiki keturunan?
Ngerti ya? Maka itu jangan menikah karena hawa nafsu. Katakan amin. Setan akan bekerja di keluarga orang itu. Karena keadaan manusia pasti berubah. Jadi di sini saya kagum. Ada Papa di surga, dapat Kejadian 2:18. Maka itu kalau ada orang gak kawin-kawin, yang bingung bukan ibunya, Tuhan pusing. Kenapa lu gak kawin-kawin? Karena dia punya inisiatif. Amin. Nah, cuma masalahnya orang itu milih-milih. Mungkin jodohnya sudah dikirim 7 tahun yang lalu. Sama pas yang teko kok kaki pendek sebelah. Nah itu dia. Amin. Loh kok gak percaya? Siapa pernah ngikuti acara Kick Andy? Saya lupa berapa waktu yang lalu. Hari itu acara kayak gini menarik. Menampilkan suami istri yang cacat. Lihat acara itu. Nah itu saya kagum. Ada yang sama-sama buta, ada yang sama-sama lumpuh, pokoknya suami istri cacat. Tapi mereka punya punya hasil yang luar biasa untuk menolong orang lain. Betul tidak? Jadi jangan melihat fisik, melihat wajah. Kalau itu datangnya dari Tuhan, terimalah apa adanya. Nyawati amin. Halo, takut nggak berkata amin? Oke, kita lanjut. Ternyata kata berkat, coba buka lagi Kejadian 1 ayat 28. Ternyata kata berkat itu bukan cuma sekedar Tuhan memberkati mereka. Ada kata Tuhan melantik mereka. Kenapa perlu pelantikan? Ayat 26. Kenapa perlu pelantikan? Ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Apa kata lain berkuasa? Ayo, apa kata lain berkuasa? Ayo, orang Solo harus keluarkan. Apa? Memerintah. Betul. Jadi Papa di surga menetapkan manusia harus memerintah, punya otoritas. Nah, lihat ini. Waktu pilkada DKI 19 April kemarin, wah terjadi keributan. Karena orang gak nyangka, tapi ini skenario Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur presiden kita sekarang orang Solo ini hebat strateginya. Yang orang gak tahu. Betul nggak? Ini fakta. Bayangkan kalau nomor 2 yang menang, ceritanya nggak selesai sampai hari ini. Betul tidak? Ngeri, kita nggak tahu. Saya bilang pada mereka semua, pilkada DKI sudah selesai, tapi urusan dengan Tuhan belum selesai. Harus tahu itu. Masih ada waktu sampai 17 Oktober. Akan terjadi apa kita tidak tahu. Maka itu tunggu Tuhan untuk apa saja. Hebat sekali. Saudara, inilah kasih Tuhan yang luar biasa untuk Indonesia. Percayalah itu. Oke, saya lanjutkan. Apa yang terjadi pada pemenang pemilu atau pilkada tidak lewat upacara pelantikan, langsung berkuasa di kantor pemerintahan. Terjadi apa? Ayo jawab. Kudeta, perang besar. Pihak yang kalah akan menuntut. Gak bisa, sebelum pelantikan tidak bisa mempunyai kuasa. Sebelum dilantik tidak bisa mempunyai otoritas untuk memerintah, untuk memimpin. Nah saya tanya, kapan manusia itu menerima kuasa Tuhan? Ayat 26. Ternyata jawabannya di ayat 28. Maka itu di seluruh dunia, baik kepala negara, presiden atau perdana menteri, baik kepala pemerintahan provinsi atau kabupaten, 1 orang atau 2 orang? Ayo, 1 orang atau 2 orang? Presiden dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya. Jadi ayat 28, kalimat yang betul, kembalikan lagi. Iwan, ambil alih jenengmu. Ya. Saya katakan, dan Tuhan melantik mereka. Saya kaget.
Maka itu tidak sembarangan orang menikah, asal menikah tidak boleh. Jadi pemberkatan nikah peneguhan, pemberkatan nikah kudus. Karena ada pelantikan hari itu. Ada pelimpahan kekuasaan kepada manusia dari Tuhan. Pelan-pelan ya, saya tanya. Apa yang terjadi pada sebuah negara, pada sebuah daerah, kalau nggak ada otoritas? Cepat jawab ayo. Kacau, maunya sendiri, nggak ada pemegang hukum, nggak ada pemegang peraturan, tidak ada pemerintahan, kacau. Nah ini yang iblis usahakan untuk mengacaukan. Ayo kita kejar. Otoritas tertinggi itu siapa punya? Jelas Tuhan kita, pencipta alam semesta. Saudara, kita bersyukur ada buku yang namanya Alkitab. Ini hebat sekali. Siapa yang pernah tahu sebelum otoritas dari surga itu diberikan kepada raja, kepada presiden, perdana menteri, gubernur, wali kota, bupati, otoritas Tuhan itu turun kepada siapa dulu? Ini yang kita harus tahu. Dalam ibadah kedua tadi yang tidak hadir, saudara bisa minta kepada Pak Gembala, minta siapa ini Jumat kalau ingin tahu rekaman hasilnya. Ke siapa? Pak siapa? Agus Indi. Oh di atas. Bisa disorot nggak dulu wajahnya? Pak Jemaat tahu. Coba syuting dulu. Kamera Agus Indi. Nggak apa-apa ya Gus. Delok kono Gus. Gus aja diluk hati kandani. Cakep nggak? Cakep. Mana kok enggak? Mana? Ayo. Iwan, peteng ngono. Oh, wis ngono. Itu Agus ya. Minta ke dia. Oke ya. Rekamannya. Kemarin malam juga untuk anak-anak pemuda remaja direkam. Ibadah pertama juga, ibadah kedua juga, ini ibadah ketiga juga direkam. Nah, kayak Agus ya. Wis. Cukup segitu aja, enggak usah banyak-banyak. Oke. Minta rekamannya. Dalam ibadah kedua tadi pagi kita belajar. Segala sesuatu dimulai dari mana? Rumah. Sebelum ada sekolahan, sebelum ada rumah sakit, sebelum ada otoritas pemerintahan, semuanya dari rumah. Nah ini yang saya temukan di Alkitab, hebat sekali. Ayo kita lihat. Otoritas yang Tuhan turunkan pertama sebelum di pemerintahan negara atau manusia. Saya kaget. Ayo kita buka. 1 Korintus 11 ayat 3. Wow, di situ saya bilang Tuhan Engkau luar biasa. Maka itu lihat ini. Tetap, loh kok mati kenapa? Halo. Oh, terima kasih. Apa baterai habis? Ya. Tes ya. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau. Serius enggak Tuhan bicara lewat Paulus ini? Bahwa kita harus tahu. Tetapi aku mau supaya siapa? Kita semua apa baca? Mengetahui hal ini. Serius sih. Apa yang harus kita ketahui? Yaitu kepala. Pakai huruf besar. Semua tulisan kepala di ayat ini pakai huruf besar kecuali satu untuk suami ya. Pelan-pelan. Kepala dari siapa? Tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Kepala dari Kristus ialah Tuhan. Nah, ini enggak berurutan. Ayo kita urut sesuai hierarki urutannya. Harusnya siapa kepala pertama disebut? Tuhan. Jadi pemegang otoritas tertinggi adalah Tuhan kita, pencipta alam semesta. Dia turunkan kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah ini yang saya syok. Sampai orang Jawa bilang temenggengen gitu loh. Hah? Bahasa Indonesia temenggengen itu apa ya? Apa? Terperana. Enggak Pak, bilang apa tadi Pak? Bahasa Jawa lagi melenggong Pak. Allah kok melenggong jadinya. Oke. Terperana. Bukan terpesona. Apa ya? Dengarkan.
Dari takjub, terima kasih Pak Yusin, dari pencipta alam semesta otoritas turun kepada Tuhan Yesus. Dan dari Tuhan Yesus turun kepada suami. Catat. Loh, disebut kepala perempuan itu harusnya. Dan tiap-tiap kepala, gimana tuh baca sih pelan-pelan. Kepala dari tiap-tiap laki-laki, kepala dari suami ialah Kristus. Kepala dari istri adalah suami. Dan di atas semuanya kepalanya Kristus adalah Tuhan. Oke, boleh gak saya ganti kata suami laki-laki ini? Ini luar biasa, gak main-main. Maka itu anak-anak laki dengar. Ternyata menjadi laki-laki itu sangat besar tanggung jawabnya. Yang perempuan berkata merdeka. Karena untuk perempuan gak ada tuntutan apa-apa, laki dituntut. Lihat dalam hidup sehari-hari, kalau ada kasus apa saja yang dituntut bertanggung jawab laki atau perempuan, cepat jawab. Laki. Perempuan tuh nggak ada tanggung jawab apa-apa, cuma ngikut kok. Maka itu kalau disebut laki-laki nggak bisa bertanggung jawab, ketok naik gitu aja sudah. Ngerti kata ketok naik, potong saja itu. Dengar ya. Dan Alkitab berkata begini. Alkitab tidak menulis umur berapa orang itu bisa menikah. Nggak ada angka umur. Tapi ambil dua contoh. Satu Adam, dua Yusuf. Kapan mereka menikah? Ternyata setelah mereka bisa bertanggung jawab. Betul? Apa tanggung jawab Adam? Ketika Papa memberikan hak untuk mengelola taman itu dan memberi nama semua binatang, baru Adam boleh menikah karena tanggung jawabnya selesai. Kapan Yusuf menikah? Kalau Yusuf kebetulan ada angka umurnya, disebut 30 tahun. Tapi bukan angka 30 yang penting. Ketika Yusuf bisa bertanggung jawab, visi yang Tuhan berikan kepada dia digenapi. Betul? Baru dia bisa menikah. Maka itu anak-anak, kalau kalian belum bisa bertanggung jawab, coba menikah, awas kamu. Betul? Rusak keluargamu, hancur. Apa yang terjadi pada seorang laki-laki kalau nggak bisa bertanggung jawab? Jawaban apa? Ayo, apa yang terjadi pada seorang laki-laki kalau nggak bisa bertanggung jawab? Jawabannya, dia baru bisa jawab tanggung-tanggung. Wali enailah kesuwen. Loh, apa itu jawab tanggung-tanggung? Apa artinya jawab tanggung-tanggung? Nggak bisa memutuskan apa-apa. Maka itu dengar laki-laki. Anak laki yang dimanja akan merusak dunia. Kita buka ayatnya. Jadi otoritas dari Tuhan turun kepada siapa? Suami. Catat itu ya, suami. Ratapan 3 ayat 25 sampai 27. Nah, ayo baca sama-sama. Siapa yang ditunjuk di sini? 1, 2, 3. Adalah baik bagi seorang pria. Jason, kamu pria ya, dengar itu baik-baik ya. Ulangi, 1, 2, 3. Adalah baik bagi seorang pria. Ngapain? Memikul kuk. Kapan? Pada masa mudanya. Nah, memikul kuk ini artinya memikul tanggung jawab. Betul atau tidak? Karena kuk ini di pundak dan ini tanggung jawab. Dari sejak muda. Terus ayat 28. Ini bagus, maka itu anak yang dimanja laki-laki rusak hidupnya. Biarlah siapa? Yo jangan dibaca. Iya saya tahu nih itu yang takoni kok iya meneh. Anak laki-laki yang masih muda, betul? Jawab. Biarlah siapa? Nah, yang masih muda duduk sendirian dan berdiam diri kalau Yahweh membebankannya, menaruh tanggung jawab. Dengar. Maka itu kenapa kebanyakan anak orang kaya itu manjanya luar biasa. Karena dari kecil nggak pernah dilatih. Saya sama mendidik Jason, maaf ya, jangan tersinggung ngomong-ngomong ini. Semua anak laki
apalagi umurnya sudah angka 1 ke atas, belasan tahun. Ya, dengar, harus bisa 3 hal ini. 1, cuci bajunya sendiri tanpa mesin cuci. Halo, ada orang enggak ini? Ya betul tidak? Jangan dimanja. Jason bisa cuci baju sendiri tanpa mesin cuci. Mulai hari ini belajar ya, awas kamu. Nomor 2, anak laki-laki khususnya harus bisa setrika bajunya sendiri. Tuh kok nggak ada yang ngamen? Wocon mana itu loh? Baca lagi hukum itu. Memikul kuk. Nomor 3, anak laki-laki harus bisa masak nasi sendiri. Lah ini diizinkan pakai rice cooker karena sudah ada kukusan zaman saiki. Betul, saya zaman dulu masih pakai kukusan, saya bisa masak nasi jadi saya masih kelas 4 SD. Ngeliwet saya bisa, ngaru saya bisa, pakai kukusan karena itu diajar. Nah, kalau kita dengar ini semua, begini gadis-gadis, begitu kamu kenalan pada seorang cowok, kan jabatan tangan bukan? Coba rasake tanganiku, alus opo kasar. Lo serius? Kalau ada cowok tangannya halus, ini kerja di salon, tahu? Awas kamu. Ayo pegang tanganmu, cari. Jason, tanganmu halus atau kasar, Jason? Karena dari firman ini jelas tidak, laki-laki itu bertanggung jawab. Tangannya harus kasar. Loh kok didelik ke tangannya saya kiai? Kok tangannya disembunyikan? Awas ya. Jadi anak-anak, gadis-gadis jangan menikah. Satu hari saya ketemu gadis gobloknya minta ampun. Jangan marah. Ini mereka ketemu saya belum untuk menikah, tapi untuk ngecek, kenalan. Setelah saya, laki ini, cowok ini malesnya luar biasa. Karena mbok-mboken anak mama, dikit-dikit mama, dikit-dikit mama. Terus saya bilang pada si gadis, jangan menikah. Kalau kamu menikah akan menderita seumur hidup. Karena kamu kan jadi babunya nanti. Laki-laki kayak begini. Loh ini gadis goblok jawab begini. Enggak apa-apa kok om, asal ganteng. Alah ya wis ngono. Goblok tenan ini anak. Enggak apa-apa, asal cakep katanya. Aduh, nek kamu anakku tak perkes gue. Setuju anak-anak gadis? Jangan menikah dengan pemalas. Loh kok dikandani kok. Enggak bisa. Harus rajin laki-laki itu, ini ayat luar biasa. Karena apa? Akan terima otoritas. 1 Korintus 7 ayat 1. Ini lebih gila lagi ayat ini. Ini lama sekali saya merenungkan. Kok ada firman kayak begini? Ayo baca baik-baik. 1, 2, 3. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah apa? Baik kalau siapa? Laki-laki. Lah kan bubar dunia. Rusak dunia kalau laki-laki nggak boleh menikah. Saya tanya loh, di Kejadian 2 Tuhan berkata harus menikah. Lah ini kenapa dilarang? Sejak saya mengerti rahasia ayat ini, Pak Kris saya cuma cerita, Pak Yosin tahu itu. Saya satu-satunya pendeta yang sadis di Indonesia. Sebab kalau memberkati pernikahan, dalam konseling pernikahan, saya akan bilang kepada pengantin laki, salah satu janji nikahnya, salah satunya kamu harus ucapkan, aku terima kamu istriku baik gemuk maupun kurus. Harus. Loh karena sekarang banyak suami gak mau istrinya gemuk, kan kurang ajar. Suruh nungging, suruh senam, suruh aerobik, suruh jogging. Ini menyiksa sekali. Dengar ya laki-laki, hormon perempuan dan hormon laki-laki itu beda. Kalau hormon perempuan itu cepat melar. Katakan amin ibu-ibu. Nah, laki-laki buka kuping, awas. Kejam kalau ada suami menyiksa istri, harus tetap langsing. Awas kamu. Nah, para istri yang suamimu seperti itu laporkan saya akan doakan minta Tuhan supaya suamimu yang hamil dan punya anak tahu rasanya. Sebab perempuan itu kalau sudah pernah melahirkan itu kan melar semua, lu betul tidak?
Enggak ada bisa langsing lagi. Apalagi kalau saudara baca Mazmur 128. Suami yang takut akan Tuhan, istrinya seperti pohon anggur yang subur. Oh, arti subur? Lemu. Oh, bilangin kok. Nanti baca Mazmur 128. Bener itu. Maka itu kalau saya berkati pernikahan terus ngomong, tapi nggak penting. Yang penting begini. Berani nggak kamu nanti berjanji di hadapan Tuhan, apabila aku selingkuh, aku mati. Kaget ini pengantin lagi. Kenapa saya sadis seperti itu? Gara-gara ayat ini. Sebab suami adalah orang pertama di dunia yang menerima otoritas langsung dari Tuhan. Apabila penerima otoritas ini gagal, dunia hancur. Maka itu nggak main-main jadi laki-laki. Nah, setelah dengar firman ini, saya nggak berharap ada pemuda nyesel. Kenapa aku lanang? Awas ngomong begitu. Kenapa aku jadi laki? Awas. Tuhan yang menetapkan, betul? Harusnya bangga. Woi, aku laki-laki, pemegang otoritas. Maka itu dengarkan ini. Begitu seorang pria selesai mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan, ya, dan sah peneguhannya. Itu peneguhan, pemberkatan nikah kudus. Begitu seorang pria selesai mengucapkan janji nikahnya, maka itu semua pejabat yang dilantik mengucapkan sumpah enggak? Ya, pejabat mengucapkan sumpah tidak? Ahok adalah pejabat pertama di Indonesia. Pertama setelah 70 tahun Indonesia merdeka yang selalu mengucapkan, aku tunduk pada konstitusi, undang-undang negara, dan pada sumpah jabatanku. Masih ingat dia sering ngomong begitu? Maka itu janji nikah itu penting. Gak boleh asal-asal, nanti saya tunjukkan faktanya. Maka itu begitu seorang pria selesai mengucapkan janji nikahnya, ini sumpah jabatannya waktu mau dilantik. Detik itu juga surga melantik si laki-laki ini berpangkat suami. Itu pelantikan, suami itu pangkat, itu jabatan yang artinya wakil Tuhan Yesus di dunia. Wih, keren. Oh, enggak amin yang lanang-lanang gitu loh. Keren bukan? Yang laki-laki wakil Yesus di dunia. Detik itu hebatnya Tuhan Yesus berani menyerahkan dirinya kepada seorang suami di dunia untuk diwakili. Saya kagum. Berapa waktu kemudian istrinya melahirkan. Detik pertama bayi ini lahir, laki-laki yang sama statusnya berubah jadi ayah. Detik laki-laki ini jadi ayah, maka Bapa di surga mewakilkan dirinya kepada orang ini. Wih, saya kaget. Ngerti sekarang? Maka itu tugas suami itu gak main-main. Dia wakil Tuhan Yesus. Setelah istrinya melahirkan, dia wakil Bapa di surga. Maka itu kalau ini gagal, firman berkata, lebih baik kamu gak usah kawin. Karena ini akan merusak, saudara. Saya terus diam untuk berapa saat. Luar biasa. Ayo lihat fakta. Dari sekian banyak masalah keluarga, setan lebih banyak ngerusak istri atau ngerusak suami? Sekarang tahu sebabnya. Mengapa dalam rumah tangga suami yang lebih banyak diincar oleh iblis? Karena setan tahu ini pemegang otoritas. Begitu pemegang otoritasnya hancur, istri dan anak-anak jadi makanan iblis. 1 Timotius 2 ayat 8. Ini otoritas seorang suami, seorang ayah. 1 Timotius 2 ayat 8. Saya nggak mau pakai jam waktu Indonesia Barat. Saya mau pakai jam India saja. Sekarang di India itu bedanya 3 jam. Jadi baru jam 3:30. Oke? Setuju? Jadi sekarang jam berapa? 3:30. Puji Tuhan. Lu kok guyu-guyu kenapa? Nyata, ayo. Keren. Oke, lanjutnya ini. Oleh karena itu,
walaupun Paulus yang berkata, tapi saya mau ganti. Oleh karena itu Tuhan ingin. Boleh saya ganti kata Tuhan yang ingin? Loh, cepet dah. Ini kan firman Tuhan, betul? Oleh karena itu Tuhan ingin. Teruskan supaya di mana-mana siapa orang laki-laki mangan turu, awas kowe. Ayo, orang laki-laki bagaimana makan tidur? Berdoa dengan menadangkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Renungkan. Maaf ya, maaf. Sampai hari ini saya belum menemukan ayat yang mengatakan pendoa itu perempuan. Tidak ada. Siapa yang suruh berdoa? Ayo, siapa yang suruh berdoa? Laki-laki. Dengar. Tolong Pak Gembala, Pak Kris, Ibu, kalau ada bitson, ada ibadah doa yang datang ibu-ibu, suruh pulang. Panggil suamimu. Tidak boleh, mulai hari ini berubah. Istri-istri katakan lagi, merdeka gitu. Karena saudara nggak dituntut berdoa. Suami, ini luar biasa saudara. Untuk mengerti 1 Timotius 2:8 hanya ada satu contoh. Satu contoh di Alkitab nanti saya sebut. Dalam hukum perjanjian lama, siapa yang berdoa sambil menadahkan tangan? Imam. Nggak ada yang lain. Dan bentuk sesungguhnya, posisi sesungguhnya, lihat tangan saya, lihat ya. Imam yang berdoa menadahkan tangan itu nggak dua tangan. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah. Ngerti ya posisinya? Untuk apa posisi tangan kanan ke atas dan kiri ke bawah? Ini hukum perjanjian lama. Tangan kiri terbuka ke bawah untuk menerima masalah, keluhan, persoalan manusia. Setelah tangan imam sebelah kiri penuh dengan semua permasalahan manusia, maka dilempar ke tangan kanan yang diangkat ke surga, diunjukkan ke surga untuk diselesaikan. Kutuk diubah jadi berkat. Setelah tangan kanan imam ini penuh berkat, dikembalikan ke tangan kiri untuk diberikan kepada umat. Wih, luar biasa. Contoh satu-satunya di Alkitab 1 Timotius 2:8 adalah Keluaran 17. Kalau saya salah minta maaf. Ketika hari itu Israel diserang oleh musuh, lalu Musa naik ke bukit. Ngapain, masih ingat? Ayo, ini cerita sekolah minggu ini. Ayo, Musa ngapain? Jason ingat gak? Mengangkat tangannya. Kapan Israel menang, kapan Israel kalah? Kalau Musa bagaimana? Cepetan. Nah, suara dengar. Maka sebelum iblis bisa mencuri kebahagiaan, kesehatan, berkat di rumah tangga kita, yang iblis rusak adalah imamnya dulu. Supaya tidak bisa berdoa dengan tangan yang suci. Ngerti? Begitu para imam dalam keluarga yang menerima otoritas langsung dari surga, tidak punya otoritas lagi, sebab ada kemarahan dan perselisihan. Akhirnya tangannya tidak kudus, ngerti? Nah, sekarang kita jawab. Dari kebaktian tadi pagi jam pertama, kebaktian kedua, saya selalu mengucapkan kalimat ini. Tidak ada di dunia ini dua orang yang saling menjengkelkan kecuali suami istri. Amin, sing banter. Loh, kok guyu disuruh amin kok? Betul? Jawab iya atau tidak? Tidak ada dua orang di dunia ini yang begitu saling menjengkelkan kecuali suami istri. Ayo bertobat, gitu maksudnya. Nah, jadi bagaimana cara iblis menajiskan tangan suami? Siapa yang dipakai? Lah, ayo jawaban iki. Kan tadi dikatakan suami kalau berdoa harus angkat, menadahkan tangan yang suci tanpa
Marah dan berselisih. Nah ini loh. Jadi kalau suami marah dan berselisih, biasanya goro-goro sopo tak meremeh aku gitu. Ayo gara-gara siapa? Loh, kok nggak jawab toh? Ngaku suwe tenan ini. Suatu kali ada seorang pendeta khotbah, saya lupa di mana. Pendeta itu nggak percaya kalau ada manusia bisa lihat setan, karena pendeta itu tahu ayatnya tidak ada. Betul. Tiba-tiba ketika pendeta ini ngotot, nggak ada orang bisa melihat setan. Ada seorang angkat tangan, seorang bapak. Pak pendeta, saya pernah lihat setan. Nggak mungkin. Ada pak. Di mana? Di rumah. Maaf. Jadi sopo setan nih. Maaf. Saudara, lihat. Jadi siapa yang menyebabkan suami bisa berselisih dan marah? Istrinya. Tolonglah kami para istri. Lu iki njaluk lu ngerpo tenan, minta tolonglah kami istri-istri. Jangan buat kami marah. Kok enggak ada yang ngamen? Amin. Harus belajar supaya tangan suami tetap kudus. Maka itu dengar suami. Sekali saja kita pernah pukul istri kita. Sekali. Terus ada yang jawab, nggak kena loh, meh gitu dong. Ada yang jawab seperti itu. Ayo, saya minta para istri jawab yo, meh. Hampir kurang berapa senti. Gitu loh. Saya tanya, istri jawab jujur. Itu sudah cukup menyakitkan istri atau tidak? Ayo, si istri jawab kok menengai. Ngaku supaya bojomu dengar itu loh. Walaupun nggak kena tapi gitu loh. Sakit nggak buat istri? Jawab. Nah, kita sudah melukai. Tangan ini jadi najis. Walaupun berdoa sambil menadahkan tangan dari pagi sampai sore, teklek tanganmu. Ngerti kata itu? Semplah tanganmu. Surga nggak akan dengar karena masih ada kemarahan. Ketika tangan suami tidak kudus, doanya nggak didengar. Ingat, disitulah setan masuk mencuri kebahagiaan, kesehatan, berkat keluarga kita. Anak-anak kita bermasalah. Dengar, maka itu tidak boleh ada seks sebelum pelantikan dalam nama Yesus. Kalau ada seks sebelum diberkati pernikahan itu, maka setan masuk. Kembali Kejadian 1:28, lihat urutannya. Kejadian 1:28, lihat urutannya. Jam berapa? 3:30 di India, oke? Tuhan memberkati mereka. Tuhan melantik mereka. Lalu firman-Nya, beranak cuculah dengan. Jadi disahkan jadi suami istri dulu, baru boleh jadi papa mama dalam nama Yesus. Diteguhkan dulu, baru diberkati. Ini kebenaran luar biasa. Setan membalik firman ini. Jadi papa mama dulu, baru jadi suami istri. Ndasmu kono, ya aja sudah. Jengkel saya. Yang nggak ngerti bahasa Jawa, puji Tuhan. Karena ini kata kasar sekali, ndasmu kono. Serius saya berkata. Ketika hukum ini dirusak, saudara, ada seks dulu sebelum pemberkatan, hancur. Maaf, saya cerita pengalaman. Buat kami hamba-hamba Tuhan, Pak Yusin, Pak Kris, kalau ada hamba Tuhan lagi, pelayanan yang paling berat buat kami hamba-hamba Tuhan cuma satu, yaitu ngurusi rumah tangga bermasalah. Betul nggak bapak-bapak? Capek, itu bisa berhari-hari loh saudara. Apalagi waktu mereka kawin pesta kita nggak diundang. Aduh, maaf ya. Ada nggak begitu Pak Kris, Pak Yusin? Ada ya? Waktu enak-enak gak diundang, orang enak golek iya ini. Maaf. Nah,
Satu hari saya ini berkata gini, ini sudah 3 hari ini. Ini suami istri baru menikah 3 bulan, mau cerai. Saya nggak pernah dengar ada seorang ayah begitu, aduh waktu ngomong itu sampai hati saya tersayat. Ini, untuk nikahkan kamu, utang papa belum lunas, kamu sudah minta cerai. Aduh saudara, saudara tertawa loh. Tapi saya bisa merasakan sakit hati itu. Loh betul tidak? Setelah 3 hari nggak ada jawaban, nggak ada penyelesaian. Saya bilang, Tuhan saya capek. Apa jurus terakhir saya supaya selesai? Karena doa-doa keras. Tiba-tiba Roh Kudus memberikan saya hikmat. Daniel ingatkan mereka tentang janji nikah mereka. Oh betul janji nikah. Saudara, ayo kita buka Malaki 2:15. Sobat ya, Malaki 2:15. Masih sore toh? Masih sore. Oke, ya. Jam 5 kurang. Oke. Jam 4 kurang. Oke. Ya. Bukankah Tuhan yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Oh, ayat 14 itu nanti ayat 15. Ayat 14 saya salah. Dan kamu bertanya, orang Israel bertanya, mengapa persembahan kami enggak kau terima? Kalau saudara baca ayat 13 ya. Oleh karena apa persembahan kami enggak diterima? Ini, oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ini luar biasa. Sejak saya nangani kasus itu yang 3 bulan menikah mau cerai, dan saya dapat ayat ini, saya merubah konsep pemberkatan nikah, peneguhan pemberkatan nikah kudus. Begini, yang paling penting dari semua ritual perkawinan Kristen, bukan cincin, bukan cadar, bukan khotbah, bukan penumpangan tangan dari gembala, tapi janji nikah. Itu paling penting. Sebab satu-satunya ayat di Alkitab, satu-satunya peristiwa di seluruh Alkitab di mana yang Maha Kudus, yang Maha Besar, Maha Kuasa hadir menjadi saksi untuk manusia, hanya waktu kita menikah. Ada banyak janji, aku hadir memberkati, aku hadir menolong, aku hadir menyatakan kuasa. Ebenezer, sampai di sini aku hadir menolong kamu. Ada banyak janji, tapi satu, dia hadir menjadi saksi waktu kita menikah. Maka itu sampai hari ini semua agama, semua pemerintah di negara mana saja, untuk mengesahkan pernikahan harus ada saksi, tidak? Waktu pelantikan pejabat ada saksi enggak? Ternyata ini hukumnya. Sekarang yang menjadi saksi siapa? Yang Maha Besar, Yahweh Tuhan sendiri. Nah, saya kembali dulu ya. Jadi, untuk surga menyetujui untuk meneguhkan, memberkati pernikahan kudus ini, ternyata tidak tergantung siapa pendetanya. Tergantung isi hati 2 orang laki dan perempuan ini yang sebentar lagi akan dilantik pemegang pemerintahan di dunia. Bagaimana janji nikahnya? Betul atau tidak? Akhirnya hari keempat saya kembali pada keluarga ini. Saya berharap selesai, menang. Hari keempat saya bilang, sudah ini hari keempat kita bertemu. Oke, gini aja yang terakhir. Kalian 2 masih ingat gak janji nikah? Wih, si suami masih ingat. Apalagi baru 3 bulan. Ya sudah, kenapa kamu langgar? Begini loh masalahnya. Yang janji kan bukan saya didikte oleh gembala saya. Mati saya. Nah, sejak itu saya merubah. Janji nikah tidak boleh dihafal, dibaca, baku. Sudah rata-rata gereja sudah ada saya berjanji begini. Jangan saudara, itu gak sah. Janji nikah nggak boleh didiktekan oleh pendeta, harus ngomong sendiri. Karena di janji nikah itulah Tuhan menentukan layak diberkati atau tidak, layak dilantik atau tidak. Maka itu sejak itu kalau saya menikahkan orang, nggak bilang jangan lali, awas begitu, harus tegas karena dia hadir menjadi saksi. Akhirnya saya dapat peneguhan dari Eropa. Buku tamu pernikahan
Itu tradisi gereja Tuhan di Eropa pada abad pertengahan. Kira-kira abad 14, abad 15 sampai abad 18. Begini. Dulu nggak ada pernikahan pesta, semuanya di gereja. Nah, karena ayat ini gereja membuat peraturan. Jadi kalau ada orang diundang ke pemberkatan pernikahan, peneguhan pemberkatan nikah, di luar ada buku tamu. Tamu-tamu nulis nama, alamat, tapi tidak boleh tanda tangan. Dengar ya, ini hukum gereja Eropa dan dipakai sampai di Indonesia juga. Kapan para tamu memberikan tanda tangan? Setelah semua undangan menjadi saksi di pernikahan itu, bahwa kita semua mendengar suami laki-laki berjanji begini, perempuan berjanji begini. Pulang baru tanda tangan. Lalu buku pernikahan itu disimpan oleh pengantin seumur hidup. Untuk apa? Ini hukum gereja. Apabila dengarnya suatu hari yang diundang orang ini menikah, tiba-tiba dengar kabar mau macam-macam, ngerti maksudnya macam-macam? Maka saudara dan saya yang hadir menjadi saksi ngeluruk, tahu kata ngeluruk? Apa bahasa Indonesia ngeluruk itu? Ngelabrak bahasa Jawa lagi. Jawa pisan. Datangi rumah orang itu. Maaf, saya dengar bahwa kalian begini ada masalah. Boleh nggak buku tamu pernikahanmu kamu keluarkan? Maka saudara berhak membuka halaman tanda tangan saudara. Tunjukkan. Ini tanda tangan kami waktu kamu menikah dan kami ingat janji kalian. Hebat nggak buku tamu pengantin itu? Tapi sampai Indonesia kok jadi buku nomor kado. Aduh, saudara minta ampun saya. Wes bubrah iki bubrah. Betul? Nah berubah, betul-betul terus. Nggak bisa. Harus disimpan. Aku menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Awas kecepatan dan bocor. Aku jadi saksi antara engkau dan istri mudamu. Bubar bisa. Lo beda enggak istri masa muda dan istri muda? Wih beda jauh. Awas. Bacamu mbok salah-salah ke. Awas. Apa itu istri masa muda? Ya istrinya cuma satu-satunya itu. Amin. Tanpa janji nikah ini tidak ada pelantikan. Ingat waktu Obama jadi presiden pertama kali? Ternyata ada salah kata. Betul nggak waktu sumpahnya? Diulang. Nggak sah. Maka itu janji nikah itu penting. Katakan amin. Tolong Pak Gembala, kalau ada yang merayakan ulang tahun pernikahan, para suami suruh janji selingkuh mati. Ajari gitu. Dengar baik-baik ya, awas. Ini luar biasa karena wakil Tuhan. Jadi sekarang tahu alasannya, karena ada firman lebih baik bagi Tuhan kalau laki-laki tidak kawin. Tahu alasannya? Karena begitu penting jabatan ini. Jadi pelantikan itu pemberkatan. Pemberkatan nikah itu pelantikan. Terima otoritas. Bagian terakhir tentang seks. Jangan main-main. 1 Korintus 6 kita buka ayat 17, ayat 16. 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan? Maaf, saya nggak mau baca lagi kata perempuan cabul di sini karena sudah menedan tenan-tenan. Ternyata yang jadi pelacur nggak cuma perempuan, laki-laki pun banyak jadi pelacur sekarang. Gila dunia ini. Siapa mengikatkan dirinya pada perzinan, pada percabulan, menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata nas, kata firman perjanjian lama. Keduanya akan menjadi apa? Satu daging. Kok bisa begitu? Saya nggak ketemu jawabannya. Ayat 17. Oh 18, maaf ya, 18. Sekarang saya lompat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, daripada perzinan. Jauhkan. Hukum perjanjian lama ketat. Begitu tahu berzina dihukum mati. Kenapa
Kenapa begitu sadisnya Tuhan? Nanti kita ketemu jawabannya. Jauhkanlah diri kita dari dosa percabulan, perzinahan. Setiap dosa lain, artinya yang bukan berzina, sini mencuri, dendam, membunuh, maki, iri hati, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, di luar tubuhnya, enggak merusak. Tetapi orang yang melakukan dosa percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Wah, saya mikir, jadi kalau dosa mencuri, dosa membunuh, dosa dendam, iri hati, itu dosa terhadap siapa? Kenapa hanya dosa perzinahan, dosa percabulan yang terjadi di dalam diri manusia? Dan kenapa yang dosa percabulan itu merusak diri sendiri? Kenapa dosa lain tidak? Saya nggak ketemu jawabannya. Ternyata ayatnya, jawabannya di ayat 16. Seks, kembali lagi ayat 16. Seks, hubungan seks. Menurut ayat 16 1 Korintus 6, itu hanya untuk suami istri. Dengar ya, seks hanya untuk suami istri, titik, nggak ada koma. Begitu seks dilakukan oleh yang bukan suami istri, akibatnya sama, keduanya menjadi satu daging, sama. Kemarin dalam acara anak-anak muda, kenapa ada orang punya kepribadian ganda? Kenapa ada manusia punya split personality, punya aneh-aneh kelakuannya? Ternyata ada banyak campuran dalam dirinya. Kemarin yoga, ya anaknya Pak Sandi langsung lihat, saya tuh anak-anak muda buka, ya cari di internet, ada kisah nyata seorang bernama Billy di Amerika. Disebut punya 24 wajah. Catat ya Papa Mama, Jason kamu harus catat juga. Billy ini satu-satunya manusia yang ketahuan punya 24 kepribadian. Jadi kalau saudara cari di internet, cari googling 24 wajah Billy, akan ketemu. Saya tahu buku itu tahun 2005. 2005 nggak salah. Sayang itu nggak dicetak lagi. Karena saya tanya penerbitnya, saya tanya ke Gramedia, nggak laku Pak. Padahal itu buku bagus. Itu buku psikologi yang luar biasa. Jadi Billy ini punya 24 kepribadian. Ada anak-anak kecil, dia orang Amerika. Tapi kalau sudah datang manusia yang satu lagi, orang Rusia, dia bisa bahasa Rusia. Billy ini bisa jadi pelukis untuk 3 aliran sekaligus. Itu nggak mungkin secara manusia normal. Karena ada pelukis ini, pelukis dalam dirinya. Kacau Billy ini. Nah, tidak ada orang bisa menjawab selain Alkitab. Katakan amin. Dan inilah jawabannya. Mengapa manusia bisa punya kepribadian yang double-double? Maka itu ada orang yang tiba-tiba bisa nangis sendiri, marah, tertawa. Karena kompleks. Masalah jiwanya itu rusak. Ternyata gara-gara orang tuanya. Saya ulangi. Masih 1 Korintus 6 ayat 16. Tolong Iwan. Jadi karena seks itu hanya untuk suami istri. Tapi kalau kita manusia kurang ajar ini tidak bertobat, melakukannya dengan orang lain, hukumnya sama. 2 orang itu menjadi satu daging. Ini gak bisa diubah oleh Tuhan. Nah begini konsep satu daging supaya mudah dimengerti. Kalau kita makan kue, roti lah, roti bukan kue ya, roti. Minimal terdiri dari berapa campuran? Minimal 4. Tepung, gula, mentega, telur. 4 ini. Menjadi satu daging itu seperti 4 macam jenis adonan dijadikan satu, lalu dimasak, di oven dan sejenisnya. Bisa nggak setelah jadi roti kita pisah lagi mana telurnya, mana tepungnya, mana menteganya, mana gulanya? Cepat bisa tidak? Tidak. Seperti itu orang yang berzina. Saya terus ngeri. Berzina itu lebih dari AIDS, lebih dari kanker. Karena ini merusak, saudara. Maaf saya harus cerita.
ada seorang pria namanya A gitulah. Ketemu seorang perempuan namanya, mereka belum pernah hubungan seks. Ya namanya manusia berdosa, mereka hubungan seks. Cuma sekali itu saja, terus mereka pisah. Berarti dalam tubuh A ada tubuhnya B. Dalam tubuhnya B ada tubuhnya A. Dalam jiwanya B ada jiwanya A. Dalam jiwanya A ada jiwanya B. Dalam rohnya A ada rohnya B. Dalam rohnya B ada rohnya A. Satu kali. Namanya manusia berdosa. Si A ke sana, kota lain, daerah lain. Si B ke daerah lain. Berzina lagi. Si A ketemu si C, si B ketemu si D. Ngerti ya? Ini contoh. Bayangkan. Jadi 4 orang ABCD ini, walaupun si D dan si C nggak pernah saling kenal, tapi di hidup 4 orang ini ada 4 orang yang lain lagi. Nyatu. Bayangkan kalau ABCD ini sudah pernah berzina, tidur dengan banyak orang lain lagi. Dan di sini kurang ajarnya setan. Malaki 2 ayat 15. Malaki 2 ayat 15. Bukankah Tuhan yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Merekanya siapa di sini? Suami istri, laki-laki dan perempuan. Bukankah laki-laki dan perempuan itu dijadikan oleh Tuhan yang satu itu dari daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki Tuhan untuk mempersatukan 2 orang itu dalam pernikahan kudus? Saya perpanjang kalimatnya untuk jelas. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Kalau itu aja nggak jelas. Siapa mengendaki apa? Kesatuan apa? Jadi ketika Tuhan menjadikan manusia ini dari daging dan roh, lalu dipersatukan dalam pernikahan kudus, maka yang Tuhan cari adalah siapa? Ayo baca, yang dia cari adalah keturunan ilahi. Dengan cepat. Apa lawan katanya keturunan ilahi? Karena cuma ada satu di antara 2 model keturunan di dunia. Kalau bukan keturunan Tuhan, itu keturunan setan. Maaf saya berkata. Sayang waktu, gak cukup. Saya nanti pulang baca Kejadian 6. Harus baca ayat 1 sampai 9. Itulah kerusakan pertama di dunia yang tercatat oleh Alkitab. Sampai lahir raksasa-raksasa yang merusak bumi. Mengapa? Dalam terjemahan yang betul bukan raksasa, itu monster. Kenapa ada monster di dunia? Menurut Kejadian 6, karena ada kawin campur dan kawin ngawur. Catat itu. Apa itu kawin campur? Kejadian 6 berkata, ketika anak-anak Tuhan birahi dengan anak-anak manusia yang tidak satu roh. Siapa anak-anak Tuhan? Siapa anak-anak manusia di Kejadian 6? Nanti pulang baca Kejadian pasal 4, pasal 5. Anak-anak Tuhan itulah keturunan Set. Sebab ketika Set lahir dan dia menikah dengan benar lalu punya anak, Alkitab menyebut sejak hari itu pertama kali orang menyebut kembali nama Tuhan. Itulah anak-anak Tuhan. Siapa anak-anak manusia? Adalah manusia yang tidak bertobat. Jadi anak-anak Tuhan, dengar kau pria pemuda-pemudi, karena menikah itu dari dagingnya dan dari rohnya. Daging bicara fisik. Nah, papa kita tidak mempersoalkan warna kulit, kesukuan, ras. Tidak ada. Awas. Tidak boleh anak-anak Tuhan menikah harus satu suku. Tidak ada. Katakan amin. Begitu awas orang tua yang masih rasialis. Jangan menganggap hanya satu suku tertentu yang baik, yang lain jelek. Ingat ya, satu-satunya hal yang tidak pernah diberikan hak kepada manusia untuk milih. Yang lain boleh, cuma satu. Ketika manusia mau lahir, Tuhan pernah tanya enggak?
Aku melahirkan kamu ke dunia. Kamu mau milih jadi bangsa apa? Ada pertanyaan itu? Jawab, ada tidak? Tidak. Yang lain boleh. Kalau ada di antara saudara mau ngecat rumahmu dengan cat hitam semua, terserah. Kalau ada orang buat rumah pintunya ngadep ke atas, terserah. Tuhan gak pusing. Kalau ada orang nganggur, punya sepatu tumitnya di tengah, terserah. Ngerti nggak maksudnya? Supaya jelas gitu. Wes sak karep-karepmu. Soal mau pakai baju model apa, sepatu wes terserah. Tapi satu yang enggak, apa tadi? Waktu mau lahir, kita enggak bisa milih. Itu hak mutlak Tuhan. Katakan amin. Maka itu enggak boleh membedakan suku. Setuju? Jadi kalau daging kawin dengan daging, lahir daging, yo bayi itu masuk debok. Maaf, masa batang pisang gitu loh maksudnya. Loh betul tidak? Daging itu dari daging papanya dan daging mamanya. Itu enggak masalah. Yang jadi masalah rohnya. Karena akan lahir keturunan ilahi. Anak-anak Tuhan. Rohnya harus sama. Jadi dua orang yang menikah harus sama-sama lahir baru penuh Roh Kudus. Katakan amin. Jadi saudara, anak-anak muda tidak boleh tertarik dengan yang tidak satu roh. Lagi sekali bukan Tuhan rasialis, bukan. Karena akan lahir keturunan ilahi itu. Ngerti hukum ini? Loh, jawab ngerti orang? Saya ngerti ya. Kamu gak boleh pacaran nanti lo ya. Tunggu kalau umur usia kepala 2, tengah-tengah. Jadi 25 itu baru boleh mikir, awas. Kalau belum itu tidak boleh. Hebat ayat ini. Maka itu kenapa iblis merusak pernikahan. Supaya lahir monster-monster di dunia ini. Bukan lagi keturunan ilahi. Mulai hari ini jangan terjadi itu. Nah, jadi saya pernah dengar gak seorang dokter, kemarin saya tanya pada Pak Heno, saya kenal seorang dokter ya yang terkenal di kota Solo, ya dia seorang ahli kandungan, ternyata sudah profesor, bahkan ahli bayi tabung. Nah di situ saya belajar ayat 15 ini. Ternyata seorang dokter ahli bayi tabung itu bisa milih bibit yang baik atau tidak. Lo jawabnya atau tidak? Ya, yang belum tahu saya beritahu. Teknologi hebat. Jadi kalau ada orang nggak bisa punya anak, tapi pingin dari anaknya sendiri, maka bayi tabung. Artinya sperma si suami dijodohkan, dimasukkan di sel telur istrinya, tapi bukan dalam rahim, di luar. Istilah bayi tabung itu begitu. Nah di situ dokter akan milih. Dari sekian banyak sperma, dokter itu bisa milih mana yang bagus. Bahkan terakhir lebih hebat lagi teknologi. Bisa milih mau anak laki atau perempuan. Itu saya kagum pada hikmat manusia. Oke, itu urusan mereka. Nah pertanyaannya, kalau manusia bisa milih bibit yang baik, dengar, setan bisa milih bibit yang jelek atau tidak untuk jadi anak. Loh, jawab ini penting. Nah, ini masalah. Kalau ada pernikahan tidak bertobat, maka itu kalau saya konseling pernikahan, saya harus minta maaf kepada mereka untuk tanya, maaf ya, pernah nggak kalian sebelum ini pernah begini begitu? Kalau ada harus dikuduskan dulu. Pisahkan jiwa roh tubuhnya, siapa pernah menyatu harus sucikan dulu. Minta darah Yesus menguduskan, minta pertobatan sungguh-sungguh. Supaya murni. Jadi kalau manusia bisa milih bibit yang baik lewat teknologi bayi tabung, ternyata setan bisa. Jadi kalau sampai Billy bisa punya 24 kepribadian, satu pribadi itu pasti dari papa mamanya. Nah yang 23 dari mana? Maaf, saya nggak menghakimi Billy, cuma ingin belajar dengan saudara. Berarti kalau saya bagi 2, mamanya pernah berzina dengan 11 orang, papanya pernah tidur dengan 23, 12 orang. Ngerti ya? Nah ketika mama papanya Billy kawin,
Setan buat adonan baru dalam tanda kutip. Cari yang jelek-jelek dari papanya, siapa pernah ditiduri. Cari yang jelek-jelek dari mamanya, siapa pernah diajak tidur. Setan buat 24 jiwa dimasukkan ke anak ini. Ngeri, saudara. Maka itu mengapa hanya dosa percabulan dan dosa perjinan yang merusak hidup. Karena seks itu hanya untuk suami istri, supaya menyatu. Maka itu kenapa dunia percaya makin lama usia pernikahan, dua orang itu mirip loh. Betul tidak? Loh, pernah tahu nggak itu? Makin lihat nih Bapak Ibu Christopher, mirip loh. Padahal beda. Satu dari Solo, satu dari Manado. Lihat itu, mirip. Dan itu memang hukum karena menyatu. Tapi setan merusak. Saya tahu akan ada banyak pertanyaan dari saudara. Akan ada banyak pertanyaan. Wan, tolong tuliskan email saya supaya saudara bisa kontak saya. Dan nomor handphone saya untuk saudara bisa SMS atau WhatsApp saya, WA ya. Karena tidak ada waktu untuk kita diskusi. Email saya pendidik, huruf kecil semua ya. pendidik.pembidik@gmail.com. Isawan pendidik.pembidik, tayangkan supaya orang catat ini. Kayak kontak anak-anak muda khususnya, saya senang kalau diskusi. Karena dengan diskusi saya akan belajar hal baru. Karena banyak hal yang saya nggak mikirkan tapi saudara mikirkan. Kalau saudara tanya saya akan belajar lagi. Udah, @gmail.com. pendidik.pembidik@gmail.com. Mana Wan? Tayangkan. Nah, kalau nomor telepon saya gampang tenan. Sudah belum? Belum ya. Ayo Wan, kosong Wan. Sekarang sudah pindah WIB lagi Wan. Jam India harus ditinggal Wan. Nah itu dia. pendidik.pembidik@gmail.com. Nomor telepon saya mudah. 0812. Jason catatan supaya kamu kontak kamu menengai. Tulis di handphone. Coba masukkan handphone semua. Nomor saya 0812 23 0812 23 34 3 kali. Ketika saya dapat nomor ini, salah satu anak saya berkata, Pak ini teleponnya orang goblok Pak. Aduh kurang ajar kamu. Habis gampang dihafal. 0812 itu dia 23 34 34. Silakan, ayo kita diskusi supaya dunia diselamatkan. Amin. Maka itu mulai hari ini hargai pernikahan. Ayat terakhir Ibrani 13 ayat 4. Saya kaget melihat ayat ini. Udah jangan duluan, biar ditulis dulu. Wes, nanda foto aja cepetan. Udah, ayat terakhir. Ya, pemusik boleh maju cepatan. Ini juga khusus untuk pemusiknya. Ayo. Ibrani 13 ayat 4. Cepat. Hendaklah siapa? Ayo, hendaklah siapa cepetan? Kamu semua. Berarti ada yang boleh enggak? Ada yang tidak gimana toh? Ada yang tidak termasuk enggak? Enggak ada. Semua. Hendaklah kita semua apa? Penuh hormat, enggak cuma hormat, penuh hormat terhadap perkawinan. Tidak ada buku di dunia yang punya pernyataan ini kecuali Alkitab. Supaya semua manusia di dunia penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu, janganlah kita. Ngapain? Baca, ngapain? Mencemarkan. Apa kita? Tempat tidur. Yang betul terjemahan kalau saudara punya bahasa Jawa beda dengan terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Mandarin, bahasa-bahasa yang lain. Ditulis begini. Hendaklah janganlah kamu mencemarkan tempat tidur perkawinanmu. Your marriage bed. Itu luar biasa. Apa kata lain mencemarkan? Cepetan. Karena sebalik WIB ini masalahnya. Ayo, apa kata lain mencemarkan? Mengotori, menajiskan. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Saya masih ingat
bulan Juli tahun 87. Jadi hampir 30 tahun yang lalu, Roh Kudus membukakan kepada saya rasa ini. Waktu itu saya belum menikah. Saya kaget. Dengarkan. Ada nggak negara di dunia yang pemerintahnya membuat sensus tempat tidur penduduknya? Jawaban cepetan. Ada nggak sensus tempat tidur? Itu pemerintah nganggur, itu ranjang nggak diurusi. Sensus penduduk ada, sensus ekonomi ada, sensus rumah tangga sejahtera ada, semuanya ada. Tapi sensus tempat tidur tidak ada. Satu-satunya pemerintah di alam semesta ini yang membuat sensus tempat tidur hanya pemerintah kerajaan surga. Kok nggak ada yang amin? Terus ngomong ngotot gini menengah ya? Amin. Kenapa surga membuat sensus tempat tidur pernikahan kita? Saya kagum. Makin saya hormat kepada hukum Tuhan yang luar biasa. Dengarkan. Ayo kita gunakan hukum perjanjian lama. Hanya ada satu peristiwa, bukan dua, bukan tiga, satu peristiwa saja. Kalau Tuhan ngapain, selalu ada firman, tempat ini kudus. Itu waktu Tuhan ngapain? Ayo, hadir. Berarti kalau Tuhan minta satu-satunya tempat yang harus dikuduskan di dunia, bukan mimbar gereja, bukan tabernakel kalau gereja Katolik, bukan bukit doa. Apa yang Tuhan minta satu-satunya tempat yang dikuduskan? Cepat. Tempat tidur. Tempat tidur suami istri. Berarti Tuhan ngapain di tempat tidur kita yang sudah menikah? Cepat jawab. Hadir. Tanya lagi, ngapain Tuhan hadir di tempat tidur? Apa surga kurang rame? Itu pertanyaan saya pertama. Apa surga kurang rame sehingga Tuhan tinggalkan takhta yang mulia, mencelok, saya pakai istilah itu. Tahu kata mencelok? Hinggap, turun, diam di tempat tidur suami istri. Ada apa? Sehingga itulah satu-satunya tempat yang harus kita kuduskan. Jangan dikotori, jangan dicemarkan. Dengar suami istri, kotornya tempat tidur kita bukan karena dua orang kita ini terlalu sibuk sampai gak ada waktu nyuci espresso 3 bulan. Bukan. Tempat tidur kita kotor karena apa? Ayo, persundalan dan perzinahan. Berarti kalau tempat tidur kita kotor, Tuhan hadir atau tidak? Dengarkan, hanya ada satu di antara dua kekuasaan di dunia. Tuhan dan, jawab, Tuhan dan setan. Kalau bukan Tuhan hadir di tempat tidur kita, siapa yang hadir? Nah, itu dia. Cuma ada satu di antara dua. Tuhan tidak minta kudusan kamar mandimu, kudusan dapurmu, kudusan taman, kebunmu. Tidak. Jaga tempat tidur kita suami istri karena dia hadir di situ. Akhirnya saya menemukan fakta. Siapa yang pernah punya pengalaman yang belum pasti suara sering dengar cerita. Kalau ada satu keluarga anaknya lebih dari dua ya. Kalau cuma satu sulit. Lebih dari 2. Anak-anak punya kamar sendiri-sendiri. Tapi kalau anak-anak tahu papa mama ada di kamar, anak-anak ikut ribut gak di tempat tidur? Jawab iya atau tidak? Nah, itu yang saya kagum. Anak-anak kok bisa senang tempat tidurnya papa mama. Main di situ, lompat-lompat semua. Tapi yang saya kagum begini. Ketika papa mama ada sesuatu, nggak ribut. Anak-anak nggak tahu kok kalau papa mama ribut. Cuma hatinya berdedek gitu loh. Nggak akur. Walaupun papa mama di rumah. Jawab. Anak-anak berani masuk nggak ke kamar itu? Ternyata tidak. Nah, di situ saya meneliti, kok anak-anak tahu? Ternyata kalau papa mama tidak berdamai, maka tempat tidurnya itu najis. Tuhan nggak bisa hadir di situ. Anak-anak yang merasa. Pernah punya pengalaman? Ini terjadi di banyak keluarga. Suami istri dengan anak-anak pergi tamasya, pergi rekreasi, nginep di hotel. Bawa anak bayi. Nangis semalaman, mati lagi. Iki aku kesuwen khotbah atau baterai ini sing elek iki yo. Maaf.
Maaf. Ya, saya kelamaan khotbah ini sampai mati 2 kali. Tes, bunyi? Tes, 1. Agus, oh ya, Agus, maaf. Dengar ya? Pernah dengar kisah itu? Bayi-bayi lebih sensitif, kamar itu nggak beres. Loh ya atau tidak? Pernah dengar ya cerita itu? Ini sering saya dengar keluarga-keluarga. Maka itu anak-anak kita paling tahu siapa yang hadir di tempat tidur papa mamanya. Ingat, cuma ada 1 di antara 2. Kalau bukan Tuhan yang hadir, siapa yang hadir? Setan. Maka itu papa mama, Tuhan minta keharmonisan kita penuh perdamaian. Katakan amin. Supaya Tuhan hadir di tempat tidur kita. Kalau tidak banyak, maka itu sebelum kita naik berarti tempat tidur kita takhta Tuhan atau bukan? Iya, karena dia. Maka itu suami istri sebelum naik ke tempat tidur harus ada perdamaian. Tadi kebaktian kedua kita bahas Efesus 4:25. Marahlah, tapi jangan berbuat dosa. Bagaimana marah tidak berbuat dosa? Kalau sebelum matahari terbenam sudah berdamai. Nah, maka itu suami istri bertengkarlah dari pagi sampai sore. Begitu sore matahari terbenam mau surup itu ya, maaf ya mak, sorry ya pak, gitu. Udah akur lagi karena mau naik ke takhta Tuhan, kan mau tidur. Betul? Nah, ayat itu Efesus 4:25 itu present continuous tense. Itu bisa terjadi berulang-ulang tanpa stop. Begitu sore berdamai, makan malam sama-sama, bergurau, kalau perlu geliti-gelitikan, senang sekali. Anak-anak bahagia kalau lihat papa mamanya lucu-lucu seperti itu. Masuk ke naik ke tempat tidur itu takhta Tuhan dengan perdamaian. Cerita, tertawa, aduh surga turun ke bumi betul. Begitu pagi ayam berkokok, kita harus bangun pagi, bengok. Lanjut, mau apa sekarang? Kenapa kemarin kamu begitu? Bertengkarlah sampai sore. Sorry aku minta maaf. Terus ayo gendong-gendongan, lalu sukacita, naik lagi ke takhta Tuhan dengan senyum-senyum lucu, tidurlah. Begitu pagi, lanjut. Itu arti Efesus 4 ayat 25. Wih, Tuhan kita luar biasa. Maka itu tidak boleh ribut setelah malam. Enggak boleh. Karena mau naik ke takhta Tuhan. Jadi suami istri, kita adalah 2 orang yang paling aneh di dunia. Apa anehnya? Kita berdua adalah manusia yang bisa menciptakan surga. Tapi detik berikut kita 2 juga bisa ciptakan neraka. Jawab iya atau tidak? Ini yang luar biasa jahatnya manusia. Bagaimana 2 orang bisa buat surga, tapi berikutnya bisa buat neraka? Ngerti? Ketika kita tidak berdamai, tidak saling mengampuni. Bagian terakhir saya akan selesai. Satu hari saya bilang begini, Tuhan, kalau ngurusi pernikahan itu ngurusi masalah keluarga itu capek. Gini dah, saya minta 1 ayat saja. Apa sih penyebab setan bisa masuk ke rumah tangga itu? Kenapa? Maaf, termasuk keluarga pendeta, saudara. Berapa kali saya nangani teman saya pendeta mau cerai. Setelah saya tahu ayat ini, mereka diam karena ngakui dengar. Saya cuma minta 1 ayat. 1 ayat saja Tuhan. Mana ayatnya supaya cepat selesai? Kenapa kok setan bisa masuk ke pernikahan padahal diberkati di gereja? Ternyata yang muncul tadi itu Kejadian 1:28. Setiap pernikahan yang melanggar hukum itu seks dulu sebelum pelantikan, setan pasti masuk ke rumah tangga itu. Sejak hari itu sampai sekarang saya tidak pernah berjam-jam menyelesaikan masalah keluarga. Cukup sekian menit selesai. Saya suruh mereka bertobat. Termasuk keluarga-keluarga pendeta yang bermasalah nggak habis-habis. Ketika mereka saya bacakan ayat ini, maaf, bukan saya menghakimi, kalian 2 harus tahu. Betul. Ingat 2 tahun yang lalu di Indonesia ada perceraian seorang hamba Tuhan yang dikagumi oleh anak-anak muda. Karena saya kenal mereka.
Waktu mereka menikah dulu, istri sudah hamil 2 bulan. Dan saya kenal pendeta mereka. Saya bilang jangan dinikahkan. Walaupun sudah hamil gak bisa dinikahkan. Kalau ini bukan karena jodoh, karena hawa nafsu. Tapi gembalanya ngotot dan sudah meninggal lagi. Ketika pengadilan kedua, saya temui dia. Karena saya kenal baik. Kenapa kamu? Kan kamu tahu firman. Karena ini khotbah juga. Jawabannya begini. Memang saya gak cinta. Ini loh. Itu tadi karena hawa nafsu. Setiap seks sebelum pelantikan, setan pasti masuk ke keluarga itu. Ngeri saudara. Maka itu jaga ya. Yang sudah terlanjur bertobat hari ini. Yang belum, terpujilah Tuhan dan jaga hari hidupmu. Masuklah dalam 3 kata. Peneguhan, pemberkatan, nikah kudus. Amin. Bukan berarti selesai. Terakhir janji, terakhir tenan nih Tuhan. Ya saya balik jam India, oke. Satu kali saya tanya begini, Tuhan, saya tetap manusia, saya bisa salah, saya takut. Saya minta 1 ayat, itu hobi saya. Saya cuma minta 1 ayat untuk menolong banyak pernikahan. Apa menjadi tolok ukur kami, rumah tangga kami aman? Nah, untuk hidup sehat, 1 cara paling gampang, tensi darah, betul enggak? Tadi pagi, terima kasih, majelis menyuruh saya pas ada dokter Aldo meriksa jemaat. Nah, ada waktu saya nunut, coba diperiksa tekanan darah, itu nomor 1. Kalau itu ada masalah, jangan lama-lama, pasti ada hal yang berikut. Nah, sama ayat ini, saya minta 1 ayat Tuhan, sebelum saya salah lebih jauh. Bagaimana cara saya mendeteksi, cara saya mengetahui pernikahan saya masih aman atau tidak? Ayatnya ini, cepat baca. Kejadian 2, ayat 23. Ini terakhir, janji ya, janji. Nggak ada ayat lagi, sudah cukup. Lalu berkatalah Adam, boleh nggak saya ganti Adam? Loh, boleh nggak? Ini kan Adam yang ngomong. Lalu berkatalah Adam. Nah, kalau ada kalimat inilah dia, itu intonasinya gimana? Cepetan. Ayo, intonasi atau intonasi. Nada suaranya bagaimana? Kalau ada kata kalimat inilah dia. Maksud begini, inilah dia. Enak nggak intonasi begitu? Cepetan. Jadi gimana intonasinya? Ini menunjukkan Adam bagaimana? Apa? Cepetan. Adam bagaimana? Bukan emosi, jangan pakai kata emosi. Betul, tapi artinya negatif kalau emosi di sini. Apa? Apa? Semangat, surprise, gumun, bergairah. Wow. Maka itu kata inilah dia pasti. Inilah dia. Wih, semangat. Kenapa Adam ngomong begini? Ayo, selama hidup Adam pernah lihat perempuan gak? Pernah lihat wanita tidak? Sudah lah, kambing wedok, sapi wedok kan deleng toh. Piye dong, belum. Saya nggak tanya orang loh, maaf. Ini cuma guyon saja. Tapi untuk manusia kan baru kali itu. Betul? Nah, sebelum Hawa diciptakan, dibuat oleh Tuhan, nanti di rumah baca ayat 21, Adam diapakan? Dibuat tidur nyenyak. Jangan lupa kata nyenyak. Itu punya arti. Enggak cuma tidur, nyenyak. Ada 2 arti. 1, tidur nyenyak itu bius total karena operasi tulang rusuk, bukan operasi jerawat. Bayangkan kalau operasi tulang rusuk di bius lokal, Adam kejet-kejet. Betul? Kedua, tidur nyenyak supaya Adam matanya enggak ngelirik siji. Ketika Tuhan buat Hawa, Tuhan pipine ketembemen, Tuhan kurangi. Irunge lho Tuhan masuk ke sedidik. Ada Tuhan iku lho Tuhan, ngomel terus. Nah, Tuhan capek diomeli Adam. Wis turu sek gitu loh. Tidurlah yang nyenyak, jangan komentar. Ngerti? Maka itu jodoh tadi apa? Kalau enggak tergantung matamu, tuh catat itu baik-baik. Tergantung Tuhan. Amin. Nah, begitu biusnya habis, Adam bangun tidak? Begitu, ada perempuan. Maka itu dia surprise, inilah dia. Terus saya tanya, jadi untuk saya gimana supaya saya tahu rumah tangga saya aman? Nah begini, mulai besok para istri bangun agak siang dikit, suami bangun duluan. Pak Christopher, tes jemaat yang hadir kebaktian ketiga. Begini, begitu suami bangun mulet, nah mulet itu nggak ada bahasa Indonesianya.
mulet itu ya. Kata itu bagus kan noleh ke sebelah. Jujur ya suami, waktu suami menoleh ke sebelah, ini istri masih asli, belum dicat, ambuni pun masih asli, baunya betul. Ayo jujur suami. Begitu kita wah terus noleh, jujur apa reaksi kita? Kalau begitu diem, nggak ada komentar. Beres enggak? Cepetan, beres enggak? Tidak. Hati-hati itu, hati-hati. Maka itu ayat ini luar biasa. Sebelum penyakit pernikahan merusak, selalu cek. Inilah tugas suami. Lagi sekali istri katakan merdeka. Karena istri nggak dituntut apa-apa, suami. Bayangkan kalau suami bangun terus noleh. Siapa bayi lemunin? Waduh. Maaf. Ada nggak suami-suami terkejut ya, suami kok gemuk sekali kamu ini? Awas kamu. Berarti rumah tangganya aman atau tidak? Cepetan. Apalagi kalau banding-bandingkan. Kok ayu bojone tonggoku ya awas begitu. Kok lebih cantik istri tetanggaku, awas. Oh, saya bilang terima kasih untuk firman ini Tuhan. Jadi besok pagi kan masih hari libur besok. Istri tuntut suamimu dalam kata gini, ayo ngaku. Tadi pagi waktu kamu bangun lihat aku gimana? Ngaku, cepet. Kok nggak ada yang ngamen para istri? Amin. Ngaku. Ayo apa reaksimu waktu lihat aku tadi pagi? Cepet. Kalau nggak mau jawab, lapor ke Pak Gembala. Pak Kris besok tugasnya tambah. Maaf. Saya bersyukur ada firman ini. Amin. Jujur ya. Kalau tadi pagi sudah lewat karena belum tahu firmannya. Besok suami kita harus rendah hati. Selama kita masih kagum pada istri kita, sebenarnya inilah dia. Haleluya, surga di dunia. Tapi nek begitu melek terus mencep, aduh awas ini. Awas. Amin. Senang punya Tuhan yang lucu seperti ini. Loh, dikandani kok. Ini kan lucu Tuhan itu. Kok nggak ada ayat lain untuk mendeteksi rumah tangga saya masih aman atau tidak? Cuma kalau bangun pagi, saya masih bangga nggak? Saya masih mengagumi nggak? Saya masih respect nggak pada istri saya? Saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mau merubah? Yang belum menikah, ingat tadi satu apa? Peneguhan, pemberkatan nikah kudus. Tuhan memberkati kita semua. Dunia akan berubah jadi luar biasa. Amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita.